Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema yang kamu rasakan ketika mantan berdoa agar terjadi keajaiban, kamu dan dia bisa kembali bersama-sama lagi. Jadi kan yang paling populer di antara perpisahan-perpisahan itu adalah ketika orang tua mantan tidak memberikan restu kepada kita dan mantan untuk bisa menikah. Orang tua mantan tidak menyukai kita atau kita ini tidak termasuk ke dalam profil calon menantu idaman mereka lah. Sehingga perpisahan itu mau tidak mau harus terjadi karena tekanan kepada mantan datang setiap hari. Apalagi ketika memang mantan itu belum mandiri. Jadi ketika dia tidak mandiri, dia tidak akan memiliki kemampuan dan keberanian untuk mengambil pilihan yang berbeda dengan pilihan orang tuanya. Mantan masih tergantung setiap bulan ya untuk biaya kuliahnya dari sponsor orang tuanya. Terus bagaimana dengan tempat tinggal? Sementara mantan sudah terbiasa dengan segala sesuatu yang serba nyaman. Rumah yang besar, kamar yang besar, full AC ya. Mau kemanapun kendaraan selalu tersedia, tidak mikir beli bensin dan seterusnya. Ini kenyamanan yang sulit untuk dicari gantinya dan mantan belum mandiri. Maka ketika dia belum mandiri, sulit bagi dia untuk mengambil pilihan bersama kita. Karena kalau dia mengambil pilihan bersama kita, itu sangat beresiko bagi dia. Resikonya dia bisa diusir dari rumah, tidak dapat fasilitas lagi, dan tidak dapat warisan ya. Jadi kalau orang sudah terbiasa dengan berbagai fasilitas yang nyaman, disuruh memulai segala sesuatu dari nol, tentu berat bagi dia. Tetapi dia masih mencintai kita. Artinya memang dia mau tidak mau terpaksa untuk berpisah. Menjauh dari kita. Tidak backstreet atau sembunyi-sembunyi untuk tetap ketemu kita. Karena dia paham betul. Orang tuanya tetap akan tahu juga. Tetapi di dalam menjauhnya, dia terus berdoa agar terjadi keajaiban. Orang tuanya tergerak, terbuka hatinya untuk memberikan izin dan restu agar dia bisa kembali bersama kita lagi. Nah, ketika ini yang mantan lakukan, apa yang kemudian kita rasakan? Jadi saat orang berdoa, dia berada pada puncak fokusnya. Orang berdoa kan dengan khusyuk. Hati, pikiran, dan lisannya hadir di situ. Maka ketika orang berdoa, dia berada pada puncak kekhusyukannya, fokus konsentrasi. Maka pikirannya juga berada pada puncak energinya. Ketika mantan berdoa agar kita dan dia bisa kembali bersama-sama lagi, maka secara otomatis kan mantan akan membayangkan kita. Saat mantan membayangkan kita, artinya dia memikirkan kita. Dia memikirkan kita, pikirannya akan memancarkan sinyalnya kepada kita. Pikiran kita akan menerima sinyal itu. Intuisi kita akan membaca sinyal-sinyal dari mantan. Oh, mantan sedang membayangkan agar kita dan dia bisa menikah dan seterusnya. Itu bisa kita rasakan dan itu bisa kita pahami dengan kemampuan intuisi kita. Intuisi itu adalah kemampuan untuk mengerti ataupun memahami tanpa harus mendengar, tanpa harus membaca, tanpa harus melihat, tanpa harus ketemu, dan seterusnya. Itu kemampuan intuisi manusia.
Jadi itu penelitian Profesor Digby Tatum, saat seseorang memikirkan kita maka dia akan memancarkan sinyalnya dari pikirannya kepada pikiran kita yang kita pahami dengan intuisi kita. Sehingga ketika mantan terus berdoa, tentu dengan fokus ya, sehingga dia berada pada puncak konsentrasinya, sinyalnya betul-betul kuat sampai kepada kita dan kita bisa memahami itu semua. Maka kita akan sering terbayang mantan menikah dengan kita seperti apa yang menjadi doa-doa mantan ya. Kalau mantan terus berdoa setiap waktu, setiap ada kesempatan, dia selalu memanjatkan doa yang demikian, maka bayangan-bayangan itu akan sering muncul pula di dalam pikiran kita. Karena pikiran mantan dan pikiran kita, tanpa mantan sadari, tanpa kita sadari, terkoneksi, terhubung saat dia memikirkan kita, apalagi dia berada pada puncak energinya ketika dia sedang berdoa tadi. Dan insya Allah, kalau memang mantan berdoa dengan sungguh-sungguh, hati, lisan, dan pikirannya hadir, insya Allah doa mantan akan terkabul. Orang tuanya akan memberikan restunya. Mantan bisa bersama kita lagi. Keajaiban akan terjadi. Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Wa'lamu annallaha la yastajibu du'a min qalbin ghafilin lahin. Berdoalah dalam keadaan yakin bahwa doa terkabul. Dan ketahuilah sesungguhnya Allah tidak mengabulkan doa dari hati yang lalai, lagi berpaling. Ketika orang berdoa, hatinya tidak lalai, pikirannya tidak lalai, tetapi dia fokus, dia tahu apa yang menjadi doanya, insya Allah doa itu akan terkabul. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.